Assalamualaikum traders. Ternyata masih banyak orang yang belum tahu kalau ada problem yang kalau akun funded kita itu breach atau gagal dan kita masih punya sisa profit di dalamnya, kita masih bisa WD loh. Contohnya Effexify, tapi kita perlu bayar add-on kalau untuk Effexify ini. Atau juga ada namanya Pip Farm, itu juga ada. Dan ternyata ada satu lagi nih, yaitu adalah TradeXprop. Platform ini menawarkan kita teman-teman untuk bisa WD sisa profit kita setelah akun funded kita breach. Menarik ya? Oke, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, langsung aja kita ke reviewnya. Dan jangan lupa teman-teman klik like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Fauji Trades. Oke, let's go. Oke teman-teman, ini adalah tampilan awal dari TradeXprop. Jadi teman-teman di sini mereka langsung memberikan statement ya bahwasannya 100% payout guarantee, zero denials ever. Jadi mereka teman-teman selalu mendeliver atau selalu memberikan payout kepada setiap tradernya ya on time, tepat waktu, dan itu selalu sejak tahun 2023, dan ini adalah tahun di mana mereka launching, teman-teman. Ya, jadi ini sudah platform yang lumayan lama lah ya, setahun lebih lah ya. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa mempertimbangkan nih, ya. Karena mereka ini tidak pernah reject payout seseorang dari 2023. Oke, langsung kita scroll lagi ke bawah. Dan teman-teman, mereka ini punya monthly competition juga loh, ya. Dan ternyata sudah cek, ya itu hadiahnya cuma 3 ya, teman-teman. Yaitu untuk juara 1, juara 2, dan juara 3. Jadi mereka belum besar-besar banget untuk hadiahnya ya, karena memang mungkin masih baru juga ya 2023. Kemudian withdrawals-nya itu mereka ada 2 teman-teman, dari crypto dan juga online transfer yaitu Rise. Jadi kalau teman-teman ya Rise-nya mungkin belum ada NPWP gitu ya. Ya atau belum pernah buat Rise gitu. Teman-teman bisa gunakan langsung nih crypto, ya dikirim langsung Bitcoin atau Ethereum atau USDT ke exchange teman-teman yang ada di Indonesia, contohnya Pintu gitu ya. Nah, kemudian teman-teman di sini mereka sudah 2000 traders ya yang percaya sama mereka. Saya nggak ngerti ya ini apa, apakah ini member Discord ataukah ini adalah funded trader mereka, atau 2000 ini adalah total semua dari evaluasi dan juga funded. Dan di sini tadi dijelaskan lagi ya, 100% payout guarantee. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau menurut mereka ya, karena mereka 100% akan memberikan payout teman-teman tanpa ditanya apapun gitu ya. Seperti misalnya dimintain video untuk cara tradingnya gitu ya, seperti ada beberapa problem lah ya teman-teman. Teman-teman bisa juga join Discord-nya ya, nanti saya taruh linknya di kolom deskripsi ya. Dan mereka sudah membayar sebanyak 1,2 juta teman-teman ke para tradersnya ya, atau average payout-nya itu sekitar $1.000. Saya nggak tahu ini sejak kapan, atau mungkin ini sejak launching ya, sejak tahun 2023 berarti. Lagi-lagi teman-teman di sini dibilang lagi ya, zero payout denied, 100% reliability. Ya, artinya teman-teman tadi, ya sudah saya jelaskan, nggak pernah mendinai payout gitu. Nah, mereka teman-teman punya 3 tipe akun ya. Sebenarnya 2 ya, yaitu adalah evaluation dan funded. Nah, evaluation ini ya ada forex, ada crypto gitu ya di sini. Nah, kalau yang forex teman-teman, ini cocok bagi teman-teman yang ingin trading gold ya, atau forex secara biasa keseluruhan lah ya, seperti itu. Nah, kalau yang crypto teman-teman, ini tuh memberikan pair ya atau list kripto-kripto yang banyak juga teman-teman. Jadi bukan hanya yang contohnya yang normal ya seperti BTC, ETH gitu ya, nggak hanya itu, tapi banyak juga pair-pair lainnya. Nanti saya akan tunjukkan juga ya teman-teman. Seperti itu. Tapi kalau saya pilih yang forex karena saya cuma trading gold gitu ya. Nah, di setiap masing-masing ini teman-teman, mereka ada yang namanya one step dan ada yang two step. Yang one step ini teman-teman ya, profit targetnya itu cuma 10% ya, tapi max drawdown-nya itu 6% gitu ya. Jadi kira-kira kalau teman-teman cocok dengan yang seperti ini ya gitu ya, teman-teman bisa pilih yang one step ya. Kenapa? Karena teman-teman cukup butuh 1 kali pas challenge ya 10%, langsung teman-teman dapat funded. Dan ini tenang aja teman-teman, di sini dibilang nih static drawdown. Jadi ini bukan trailing drawdown ya, yang saya sangat tidak rekomendasikan gitu. Tapi ini static, jadi teman-teman aman aja. Tapi tadi memang max drawdown-nya cuma 6%. Kira-kira teman-teman 6% cukup nggak nih untuk strateginya gitu ya. Kalau saran saya sih, kalau memang dia static drawdown-nya sangat kecil ya, seperti ini 6%, teman-teman bisa resikokan 0,5%. Jadi itu sama aja, teman-teman punya 12 kali kesempatan atau 12 loose streak untuk bisa akunnya gagal gitu ya. Karena tadi 6% kan dibagi 0,5 kan berarti 12 ya. Dan daily-nya itu 5%, ini besar, oke, leverage 1/50, profit split-nya 80%, gitu ya. Nah, kita cek teman-teman tuh harganya ya, dari 5.000 ini harganya 45, dan 10.000 ini 85. Harganya nggak terlalu murah ya teman-teman kalau dibandingkan misalnya kayak
funding pips gitu ya, atau yang lain lah gitu ya. Contohnya kan biasa itu 10.000 sekitar 65 gitu ya. Tapi ini 85. Tapi teman-teman tenang aja ya. Di sini mereka lagi ada diskon nih 20%. Ya gunakan kode ini sampai 12 Februari. Jadi teman-teman bisa cek juga nih 85 kalau di diskon dari berapa gitu ya. Nah, ini teman-teman keunggulan dari TradeXprop lagi ya. Setiap kita sudah funded dan kita mau payout untuk pertama kalinya, ini tulisannya instant first payout. Kita nggak perlu menunggu teman-teman. Contohnya kalau misalnya di funded next nih, kita harus menunggu 21 hari dulu. Ya, atau ada juga platform yang nunggu harus 14 hari, ada yang sebulan. Kalau ini khusus untuk payout pertama, ya, itu instan. Artinya teman-teman bisa langsung payout di hari pertama. Kalau sudah ada profitnya ya pastinya ya. Ini sama seperti FXify teman-teman ya. Untuk payout pertama itu langsung, nah nanti ke payout kedua baru deh kita ngikutin alurnya mau per 2 minggu atau sebulan gitu ya. Kalau ini dia yang langsung, nggak perlu nunggu-nunggu di payout pertamanya. Dan juga teman-teman ya, mereka ini nggak ada yang namanya minimum withdraw. Jadi teman-teman bisa payout 1%, 0,5% gitu ya. Mungkin tujuannya nih, contohnya teman-teman punya akun 10.000 ya. Dan kemudian harganya kan $85 ya. 10.000 ini kan 1%-nya berapa teman-teman? $100 kan. Nah, mungkin teman-teman pengen mengamankan dulu nih, mengamankan $85 ini ya. Makanya teman-teman withdraw nih 1% dulu lah, udah supaya saya itu nggak ada resiko lagi untuk akun ini gitu ya. Mungkin bisa seperti itu gitu ya. Nah, untuk yang two step teman-teman ya. Di sini profit targetnya itu normal ya, 8% dan 5%. Ini normal standar dari platform manapun ya, rata-rata segini 8% dan 5%. Nggak ada minimum trading days, artinya teman-teman bisa pas challenge-nya dalam 1 hari, kalau teman-teman bisa ya. Untuk max trading days-nya, teman-teman ini infinite ya, artinya nggak ada batas waktunya, teman-teman bebas kapanpun teman-teman mau pas challenge-nya. Kemudian daily loss-nya itu 5%, dan max loss-nya itu 8%. Dan lagi-lagi teman-teman, ini adalah static ya, namanya two step rata-rata pasti static ya. Untuk leverage-nya 1:50 dan profit split-nya 80% juga. Nah, kalau yang crypto teman-teman, ya teman-teman tinggal cek sendiri aja ya. Ini profit targetnya ini lebih rendah nih 1%, yaitu 9% untuk yang one step. Dan untuk two step itu 6% dan 9%. Ya, agak unik nih. Malah yang 6% duluan untuk fase satunya dan fase 2-nya 9% nih. Malah yang fase 2-nya lebih tinggi ya. Sedangkan kalau yang forex tadi kan 8% dan 5% ya, seperti itu. Oke. Kita scroll ke bawah, dan ini teman-teman, mereka juga punya yang namanya instant funding ya. Tapi memang teman-teman lihat di sini harganya untuk 5.000 itu $200, yang 10.000 itu $4. Teman-teman bisa cek juga di sini ada diskon 10% ya kalau teman-teman mau gitu ya. Itulah teman-teman kenapa saya bilang kalau teman-teman pengen instant funding yang nggak banyak rules-nya, pasti harganya mahal. Contohnya nih lihat. Di instant funding TradeXprop ini rules-nya nggak banyak teman-teman. Lihat di sini. Instant first payout, langsung bisa payout. Kemudian nggak ada konsistensi rules, nggak ada, ya. Jadi teman-teman di sini sangat enak sekali nih, tradingnya sangat bebas, tapi tadi harganya pasti mahal, gitu ya. Ini sama seperti instantfunding.io teman-teman ya, itu juga nggak banyak rulesnya, tapi tadi harganya mahal. Jadi teman-teman bisa bijak lah dalam memilih mau rulesnya banyak, tapi harga murah, atau harganya mahal, ya, tapi kita diberi kebebasan seperti itu. Nah, tapi teman-teman untuk yang instant funded ini ya, itu mereka menggunakan trailing drawdown ya. Jadi drawdown teman-teman itu bakal naik setiap teman-teman buat profit. Saya sudah jelaskan juga teman-teman di video-video sebelumnya ya, teman-teman bisa cek terkait jenis-jenis drawdown. Gitu ya. Di sini EA boleh ya, profit splitnya 80 sampai 90. Nah, ini kalau beli add-on teman-teman dapat 90%. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman di sini ada namanya lock upon payout. Jadi maksudnya adalah kalau teman-teman nanti ya sudah payout di akun instan ini, ya maka teman-teman itu akan menghabiskan drawdown yang teman-teman punya gitu. Berbeda dengan ini ya, yang evaluasi, misalnya teman-teman nanti sudah funded ya, dan teman-teman withdraw profitnya, ya udah max drawdownnya balik lagi ke 8% dari awal balance gitu. Jadi bukan seperti ini teman-teman. Kalau ini ya, contohnya ini saya contohkan. Misalnya teman-teman punya profit 5% ya, dan teman-teman mau withdraw semua 5%-nya, ya udah, maka akun funded instan teman-teman itu gagal karena teman-teman mau withdraw semua profitnya gitu ya. Itu makanya gak enaknya namanya trailing drawdown. Kalau teman-teman mau withdraw semua, ya udah teman-teman akunnya habis gitu ya. Oke teman-teman, kita scroll lagi ya. Nah, ini teman-teman yang saya bilang ya. Walaupun teman-teman itu akunnya sudah bridge fundednya, ya profitnya tetap dibayarkan. Dan saya sudah tanya teman-teman apa syarat dan ketentuannya, dan mereka bilang nggak ada syarat ketentuan apapun. Ya udah, yang penting kalau bridge teman-teman masih bisa withdraw profit di akun fundednya. Seperti itu, enak sekali ya. Nah, kemudian untuk platformnya teman-teman, mereka cuma ada 3 ya, CTrader, MaxTrader, dan DXTrade.
awalnya ya, bulan Januari kemarin, mereka itu masih ada yang namanya MetaTrader. Ya, tapi karena suatu izin atau apapun itu ya, saya kurang paham teman-teman, MetaTrader-nya dihapus dan mereka sudah nggak menawarkan lagi. Jadi mereka cuma ada 3 platform ini. Yang saya rekomendasikan sih, kalau udah ada 3 ini jelas ya, si Trader teman-teman. Ini paling saya suka nih. Nah, mereka teman-teman membandingkan diri mereka ya dengan platform terbesar yang teman-teman tahu ya pasti ya, yaitu adalah FTMO dan juga Funded Next. Mereka berani sekali nih. Kita lihat di sini. Minimum trading days-nya mereka 0 ya. Jadi artinya teman-teman bisa pas challenge-nya dalam waktu 1 hari. Nggak perlu nunggu-nunggu seperti ini. Kalau FTMO itu 4 hari, ya Funded Next itu 5 hari. Artinya teman-teman harus trading 5 hari baru bisa pas challenge-nya. Walaupun mungkin teman-teman sudah pas challenge-nya di hari kedua gitu ya. Tapi teman-teman tetap harus trading terus sampai 5 hari. Nah, beda dengan TradeXProp. Kalau teman-teman bisa pas challenge dalam waktu 1 hari, ya udah langsung bisa lanjut ke step selanjutnya seperti itu. Max trading days-nya itu infinite ya semua ya, karena kita sudah nggak ada namanya no time limit. Daily max loss-nya ya 5%. Kemudian one step challenge mereka ada ya, Funded Next juga ada nih one step stellar ya. Kemudian instant payout. Nah, ini teman-teman nih, mereka ada instant payout tadi ya. Bisa langsung payout ya, nggak perlu menunggu yang namanya 10 hari, 14 hari gitu ya. Nah, ini saya nggak tahu teman-teman, ini program yang mana ya yang bisa instant payout di Funded Next. Setahu saya mereka harus menunggu kan, sekitar 21 hari gitu. Kemudian profit share-nya itu sampai 90% ya sama semua. Drawdown tab-nya balance base semua ya bagus, ini semua sama. Cocok untuk yang swing trading ya teman-teman. Crypto only challenge, nah ini mereka ada dan yang lainnya nggak ada ya. Nah, oke teman-teman, ini adalah rules yang teman-teman perlu ketahui sebelum beli TradeXProp. Nah, ini yang agak kurang dari TradeXProp teman-teman, yaitu adalah kita nggak boleh trading news walaupun itu masih dievaluasi ya atau di challenge. Jadi teman-teman nggak boleh trading news saat challenge dan juga saat funded gitu ya. Tapi teman-teman tenang aja, mereka itu sangat clear dalam rules-nya gini. Jadi misalnya teman-teman sudah punya posisi 10 menit sebelum news gitu ya. Dan ternyata ya teman-teman itu hit TP-nya, hit take profit saat news tadi 3 menit sebelum dan 3 menit sesudah news. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, mereka ini nggak mau teman-teman itu ambil posisi baru dalam 3 menit sebelum dan 3 menit sesudah news. Itu yang nggak boleh, karena mereka nggak mau namanya gambling ya. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman sudah punya posisi nih, misalnya 10 menit tadi, 10 menit sebelum news, ya udah aman aja kalau itu kena take profit. Dan profitnya tetap diakuin teman-teman. Tapi kalau teman-teman ngambil posisinya itu saat news tadi ya, 3 menit sebelum dan 3 menit sesudah, ya udah ya, maka teman-teman itu profitnya bakal dihapus dan mungkin bisa aja teman-teman ya, akunnya itu bakal di-bridge karena sama mereka. Kenapa? Ya tadi, mereka sudah memberikan keleluasaan untuk teman-teman itu ambil posisi sebelumnya, ya sebelum news dan kena take profit saat news itu boleh. Tapi asalkan tadi jangan ambil trade saat news tadi itu namanya gambling dan mereka nggak suka seperti itu. Nah, ini teman-teman adalah rules dari prohibited trading activity. Jadi yang ini adalah rules yang teman-teman nggak boleh lakukan gitu ya. Ya ini sebenarnya aman-aman aja sih kalau teman-teman itu cara tradingnya itu adalah manual gitu ya, bukan menggunakan robot atau apapun itu, sepertinya aman aja seperti itu. Kecuali yang ini nih adalah opening tadi yang news tadi ya teman-teman, itu nggak boleh jelas ya. Selebihnya sih aman-aman aja menurut saya. Nah, oke teman-teman, ada lagi ini juga nih, prohibition of gambling practices. Jadi teman-teman, ya mereka itu nggak mau teman-teman itu all in dalam tradingnya gitu ya. Contohnya, teman-teman menghabiskan ya resikonya itu 5%, ya itu adalah sesuai dengan daily drawdown ya. Nah, itu teman-teman itu nggak boleh ya, karena emang secara trading pun itu nggak bagus gitu ya, karena kita menghabiskan resiko yang terlalu besar tadi ya, 5% misalnya. Itu nggak boleh teman-teman ya, saya pun nggak setuju dengan hal itu gitu ya. Nah, jadi gimana caranya? Ya itulah teman-teman, tradingnya itu ya normal-normal aja ya, 0,5% sampai 2% lah mungkin maksimal gitu ya. Seperti itu. Dan itu misalnya bisa single position atau tuh semua posisinya itu ya sampai maksimal 2% aja lah gitu teman-teman. Jangan sampai ya gitu ya, udah resiko 1%, tapi ada 5 trade gitu misalnya, dan posisinya sama gitu ya, sama dan juga pairnya tuh sama gitu ya, itu sama aja teman-teman, gambling juga itu ya. Seperti itu. Jadi teman-teman, kalau menurut saya, kalau teman-teman ya single position ya, posisi cuma 1, terus resikonya cuma 1%, ya itu normal-normal aja, aman gitu dari gambling practices ini, karena itu nggak ada namanya all in. Nah, kalau teman-teman pengen copy trading ya, di TradeXProp ini boleh juga ya, asalkan ya itu akunnya adalah semuanya punya teman-teman, bukan copy trading dari orang lain di copy ke akun teman-teman, ya itu jelas saja curang ya, itu nggak boleh.
Sama juga teman-teman seperti ini ya, using automated EA atau third party strategis yang memfasilitasin copy trading, ya itu nggak boleh juga, jelas ya. Karena itu bukan teman-teman yang trading ya kan, itu namanya orang lain yang trading dan itu curang gitu ya. Nah ini teman-teman ya, ada juga yang nanya nih di kolom komentar, hedging apakah boleh gitu ya. Hedging tuh boleh teman-teman asalkan di satu akun ya. Misalnya teman-teman punya satu akun trading buy dan sell dalam bersamaan, itu boleh. Yang nggak boleh adalah teman-teman punya dua akun, yang satu di buy, yang satu di sell. Jadi nanti salah satu akun bakal ada yang gagal dan satu akun bakalan funded gitu ya. Itu nggak boleh gitu ya. Curang juga namanya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah trading condition dari TradeXprop. Kita mulai dari commissionnya dulu ya. Nah teman-teman, ini kekurangan juga nih dari TradeXprop, yaitu adalah commissionnya sangat tinggi ya. Yaitulah $7 untuk FX dan juga gold gitu ya. Jadi kalau teman-teman trading satu lot, itu dapat komisi $7 gitu ya. Kemudian kalau indices itu free, ya. Jadi teman-teman kira-kira ini cocok nggak nih dengan komisi segini gitu ya. Kalau teman-teman cocok, dan udah nggak apa-apa lah bang, komisi aja kok gitu ya. Bisa juga dicoba TradeXprop-nya. Kalau nggak suka ya udah tinggalin aja teman-teman gitu ya. Karena menurut saya memang ini tinggi juga sih. Nah, untuk leverage ini cukup ya, 1/50, gold 1/50, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar nih. Gitu. Indisi 1/10 dan Kreto 1/2, ini normal untuk seluruh platform. Kondisi lainnya, ya tadi teman-teman platformnya cuma 3 ya, nggak ada yang namanya MetaTrader, yang ada cuma CTrader, DXTrade, dan juga MatchTrader. Mereka juga nggak menawarkan teman-teman namanya swap free account, itu mereka nggak menawarkan ya. Jadi kalau teman-teman trading lewat hari, itu pasti bakal kena swap, nggak ada no max lot rule. Nah untuk spread teman-teman, ya saya sudah rekamkan ya kondisi spread di akun TradeXprop. Oke, ini dia. Teman-teman, ini adalah spread dari TradeXprop ya. Jadi teman-teman bisa cek di sini kalau gold itu sekitar 25 atau 2,5 pips. Ya, ada oil juga 6, Euro USD 0,0 ya, bagus ini 0,1. Euro JPY 0,4 dan seterusnya. Ini saya pelankan, teman-teman bisa cek sendiri pair yang teman-teman tradingkan ya. Ada UK 100 juga, dan ada juga Bitcoin, Ethereum, dan BCH ya. Nah oke teman-teman, kita masuk ke payout condition yang ada di TradeXprop. Ya untuk first payout-nya atau payout pertama, kapanpun kita mau ya teman-teman. Sudah saya jelaskan tadi, untuk first payout-nya itu bebas kita kapanpun mau. Nggak perlu nunggu 14 hari, 30 hari gitu ya. Dan juga nggak ada minimum payout-nya. Jadi teman-teman bisa WD 0,5% dari akunnya gitu ya. $10, $50 bebas ya. Nggak ada minimum payout. Nah tapi teman-teman sayangnya mereka itu nggak ada menawarkan refund. Jadi uang yang teman-teman sudah bayar itu nggak bisa di-refund gitu ya. Beda dengan platform lain gitu ya. Misalnya teman-teman bayar berapa gitu ya, di-refund pasti 100% gitu ya. Atau ada yang 150%, 200% gitu ya. Kalau ini saya nggak ada refund. Lanjut. Untuk next payout-nya, nah ini. Mereka teman-teman itu belum ada add-on ya untuk mempercepat payout selanjutnya gitu. Setelah payout pertama tadi. Kalau payout pertama tadi kan kapanpun kita mau ya. Nah kalau next payout-nya itu 30 hari sejak payout terakhir. Jadi lumayan lama menunggunya nih gitu. Jadi teman-teman bisa perkirakan lah ya. Apakah teman-teman mau first payout-nya itu langsung, misalnya cuma 0,5% atau 1%, apakah nunggu lagi supaya agak banyak dulu gitu ya. Karena tadi, next payout-nya itu lama, 30 hari sejak terakhir tadi gitu ya. Nah ini kalau masih ada profit ya, walaupun teman-teman akunnya fundednya bridge, ya ini sudah saya jelaskan tadi ya, profitnya masih bisa di withdraw. Nah untuk prosesnya teman-teman ya, teman-teman tuh request payout-nya dan bisa lanjut trade-nya kalau profitnya itu sudah di approve ya, atau teman-teman sudah dapat email approval gitu ya dari TradeXprop-nya. Dan prosesnya itu teman-teman sesuai dengan di homepage tadi ya, itu adalah on time, yaitu sekitar 24 jam sampai 48 jam setelah request. Untuk payout-nya tadi sudah saya jelaskan juga di halaman utama ya, menggunakan kripto ya, bisa juga BTC, ETH, dan USDT, dan juga Rise kalau teman-teman sudah punya akun Rise-nya ya. Nah oke teman-teman, ini adalah tampilan dashboard dari TradeXprop. Teman-teman bisa daftar dulu ya sebelum bisa mendapatkan dashboardnya. Di sini mereka punya competition teman-teman yang sedang berjalan ya. Ini Januari competition. Kontestannya teman cuma 196. Jadi ini sangat kecil. Jadi teman-teman masih bisa ya untuk
ikutan di next-nya nih. Yang Februari ini masih 168 nih yang ikutnya. Tapi memang teman-teman untuk price pool-nya ya, ini sangat lumayan kecil ya, cuma 3, yaitu adalah cuma dapat 10.000, 2 step challenge, 2 step challenge, 2 step challenge. Ya karena masih baru ya teman-teman, tapi mereka ini konsisten loh buatnya loh, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari ya. Ya jadi yang penting paling nggak mereka konsisten, dan mungkin nanti semakin besar profitnya ya hadiahnya makin besar. Mereka juga ada leaderboard teman-teman di sini ya. Leaderboard top 10-nya di sini teman-teman bisa lihat profitnya berapa, balance-nya gitu ya. Teman-teman lihat nih. 270 berarti ini akunnya sekitar akun 250 kah? Ya soalnya profitnya 20.000 ya. Dan teman-teman lihat di sini yang mendominasi itu Malaysia ya, karena tadi ini adalah profit dari Malaysia. Nih teman-teman bisa cek nih. Profitnya 5.000, 5% dari akun 100.000 gitu ya. Nah, oke teman-teman, sekian review dari TradeSprop gitu ya. Jadi gimana menurut teman-teman? Apakah Profirm ini layak teman-teman beli? Ya, dan apakah teman-teman suka dengan Profirm ini? Kalau suka, teman-teman bisa komen di kolom komentar apa yang teman-teman suka. Dan kalau nggak suka, apa yang teman-teman buat nggak suka gitu ya. Jadi supaya saya bisa baca dan saya bisa mempertimbangkannya, ya untuk bisa membuat alasan-alasan teman-teman tadi yang menjadi alasan saya untuk buat review selanjutnya seperti itu. Oke teman-teman, see you in the next video.